Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbana shighara ya fatahu ya rabbi wa hawil halana ila ahsanil ahwal amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku yang sehat, yang saleh dan salehah, alhamdulillah pada pertemuan yang kedua dalam acara sanlat ini Bapak bisa bertemu lagi dengan kalian. Masih tetap semangat, masih puasa, ada yang masih ngantuk, ya mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Bapak minta doa, Bapak juga minta doa dari kalian. Semoga Bapak juga disahkan oleh Allah beserta keluarga Bapak juga. Jangan lupa juga Bapak doakan keluarga kalian semua anak-anakku, baik kelas 5A, 5B, 5C, dan 5D. Mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya Allah. Baik, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan sanlat yang kedua ini, Bapak akan membahas mengenai indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya, bahwa Ramadan itu diambil daripada kata Ramad, ya, artinya panas, melebur. Jadi artinya pada bulan Ramadan ini dosa-dosa kita itu dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga bulan Ramadan itu disebut juga dengan bulan ibadah. Karena apa? Karena segala aktivitas yang berkaitan segala kegiatan yang dilakukan pada bulan Ramadan itu dilipatkan pahalanya. Nah, kemudian juga selain berpuasa, Rasulullah SAW mengajak umatnya untuk melaksanakan sholat tarawih, tadarus Al-Quran, bersedekah, dan perbuatan baik lainnya, ya. Nah, untuk sekarang kita akan membahas mengenai sholat tarawih. Apa itu sholat tarawih? Nah, di sini sholat tarawih adalah sholat yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Khusus untuk bulan Ramadan itu ada namanya sholat sunat tarawih. Nah, ini sholat tarawih ini bisa dilakukan secara berjamaah ataupun secara sendiri-sendiri. Nah, pelaksanaan sholat tarawih ini yaitu dilaksanakan sesudah sholat isya. Jadi kita sholat isya dulu, kemudian ba'diyah isya, baru kita melaksanakan sholat tarawih, ya. Tarawih itu artinya istirahat sebenarnya itu, ya. Nah, kemudian juga bilangan untuk pelaksanaan sholat tarawih itu ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 20. Jadi kita bisa melaksanakan sholat tarawihnya 8 rakaat ditambah dengan witirnya 3, jadi jumlahnya 11. Atau juga kita bisa melaksanakan sholat tarawih itu 20 rakaat ditambah dengan witir 3, jadi jumlahnya 23. Tadi kata Bapak bahwa sholat tarawih itu dalam bahasa Arab diambil dari tarwihatun, yang artinya waktu sesaat untuk istirahat. Sekali lagi, sholat tarawih itu diambil dari kata bahasa Arab, jamaknya itu tarwihatun, yang artinya waktu sesaat untuk istirahat. Kenapa dikatakan demikian? Karena pada zaman dulu para sahabat setelah melaksanakan sholat tarawih itu istirahat dulu sebentar. Jadi setiap rakaat itu setiap 2 rakaat ataupun setiap 4 rakaat. Zaman dulu para sahabat itu melaksanakan sholat tarawih itu kadangkala itu diselingi dengan membaca Al-Quran. Nah, ya.
Itu makanya dikatakan itu apa? Tarawih. Nah, ya. Nah, kemudian juga sesudah melaksanakan sholat tarawih, ya, itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab sholat tarawih itu 20 rakaat, ya, dengan 2 kali salam, ya. Jadi 2 rakaat kemudian 1 kali salam, 2 rakaat kemudian 1 kali salam ditambah dengan witir 3, ya, dengan 2 kali salam, berarti 2 kemudian 1 itu witir. Nah, kemudian juga mengenai sholat tarawih ini beserta sholat witir ini banyak sekali istilahnya manfaatnya, ya, banyak sekali manfaatnya. Jadi banyak sekali kan kita perhatikan di masjid kalau bulan Ramadan itu penuh, ya, ada anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya berduyun-duyun ke masjid membawa sajadah walaupun sekarang zaman pandemi, ya. Nah, sekali lagi, sholat tarawih itu boleh dilaksanakan secara berjamaah ataupun secara sendiri-sendiri. Tapi ada kelebihannya apabila dikerjakan dengan berjamaah, maka oleh Allah orang yang mengerjakan sholat tarawih itu akan diberikan pahala setingkat 27 derajat. Bahkan dikatakan itu mensyiarkan Islam. Jadi orang tahu, dan orang non-Islam juga tahu, wah, semuanya bahwa Islam itu bersatu. Kemudian juga memupuk rasa persaudaraan di antara kaum muslimin, ya, kaum yang tidak pandang bulu, yang kaya, yang miskin, semua sejajar melaksanakan salat sunat tarawih. Pada pertanyaan, boleh nggak kalau kita sesudah melaksanakan salat tarawih kita sholat tahajud? Boleh, ya, boleh. Mau 2 rakaat, mau 4 rakaat, terserah, ya. Nah, itu. Jadi kata Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan puasa kepada umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian ada dalam keadaan takwa. Kemudian juga untuk hadisnya mengenai keutamaan pelaksanaan sholat tarawih ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mengerjakan sholat malam, di antaranya sholat tarawih, sholat tahajud, ya, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni, ya, mata qaddama min dzambihi, dosa-dosa yang telah lalu, ya, dilaksanakannya. Nah, kemudian juga apa sih Pak keutamaan sholat tarawih? Banyak sekali. Kebetulan di sini 4 aja lah cukup. Di antara keutamaan sholat tarawih itu, pertama, dapat menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian yang kedua, Allah mengampuni dosa-dosanya. Kemudian pahala orang yang ibadah ditulis seperti sholat 1 malam penuh. Kemudian juga mempererat silaturahmi sesama kaum muslimin. Di samping kita melaksanakan sholat tarawih, kita juga oleh Rasulullah SAW diperintahkan untuk tadarus Al-Quran, ya. Apa itu Pak tadarus? Tadarus berasal dari kata darosaya drusu, tadarusan, artinya mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Jadi yang dimaksud dengan tadarus Al-Quran adalah berarti mempelajari Al-Quran, ya, mempelajari Al-Quran. Tadarus itu membaca kemudian mempelajari Al-Quran. Tadarus itu sama, bisa dilaksanakan secara sendiri-sendiri, baik di rumah ataupun di musola ataupun di masjid, boleh juga dilaksanakan bersama-sama, ya. Nah, kalau kita misalkan nggak ada pandemi mah, gitu ya, kita kan dulu suka tadarus dulu, ya. Nah, gitu ya. Tapi karena kita masih masa corona sekarang, jadi di rumah aja tadarusnya, ya.
Gitu. Kemudian juga, Pak, bagaimana tata cara tadarus yang baik? Ya, pertama, ketika kita akan membaca Al-Quran, harus punya wudhu terlebih dahulu. Kemudian juga, awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. Kemudian kita membaca Al-Qur'annya di tempat yang bersih, berbusana bersih, menutup aurat dengan rapi, dianjurkan menghadap kiblat, membaca Al-Quran dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Kemudian membaca dengan suara sedang. Kemudian juga ketika kita tadarus, tidak boleh berbicara dan bersenda gurau. Kemudian juga kalau bisa, ya tadarus itu dibimbing oleh seorang yang sudah mahir membaca Al-Quran, supaya ketika kita salah itu ada yang memperbaiki. Nah, ketika salah kita jangan malu, ya. Udah salah mah udah biasa, dan kita kan belajar, ya kan. Nah, makanya nyantai aja, ya. Bacanya yang benar, jangan tergesa-gesa, kan. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu gusaan ahwa. Seterusnya. Nah, itu ya. Kemudian, apa sih, Pak, manfaat tadarus? Manfaat tadarus banyak. Di antaranya, satu, menumbuhkan rasa cinta kita kepada Al-Quran. Sebagaimana hadis Nabi, Nawiru buyutakum biqiraatil Quran. Sinarilah, terangilah rumah kalian dengan membaca Al-Quran, ya. Kemudian juga karena kita sering membaca Al-Quran, bacaan Al-Quran kita akan lancar. Kemudian juga yang selanjutnya, terlatih membaca dan mencintai Al-Quran, ya. Kemudian juga terutama di bulan Ramadan, ketika kita membaca Al-Quran itu akan dilipat gandakan pahalanya. Bahkan juga oleh Allah kita akan diberi ilmu tentang Al-Quran. Yang paling terpenting, yaitu akan diberikan kasih sayang oleh Allah. Karena barang siapa yang ingin berbicara dengan Allah, bacalah Al-Quran. Jadi apabila kita rindu kepada Allah, bacalah Al-Quran. Rindu pada Nabi, baca salawat dan ikuti perintah-perintah Rasulullah, ya. Nah, ini mudah-mudahan kalian itu istilahnya bisa membaca Al-Quran, karena dalam Al-Quran disebutkan bahwa Al-Quran itu bulan yang sangat mulia, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberikan rezeki, diberikan kekuatan untuk bisa membaca Al-Quran. Nah, tugas kalian silakan tulis rangkuman nomor 1 sampai nomor 6. Ya, kemudian fotokan ke Bapak beserta foto kegiatan kalian. Sekali lagi, kirimkan foto kegiatan kalian. Pertama, ketika menulis rangkuman. Yang kedua, ketika kalian menonton YouTube dari Bapak. Itu ya tugasnya. Sekali lagi, tugasnya itu tulis oleh kalian rangkuman dan fotokan kepada Bapak. Yang kedua, fotokan kegiatan kalian ketika kalian menulis dan melihat YouTube materi Bapak ini. Barangkali segitu saja untuk Ramadannya, untuk sanlat Ramadannya. Insya Allah kita bertemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.